Halo rekanan, ketemu lagi dengan saya Deli Tambunan di profil mereka. Untuk orang Bogor ya rekanan pasti sudah tahu kalau kita ini sudah punya maskot. Wah, namanya si Rubo. Si Rubo ini kan rusa Bogor, tampangnya lucu, warnanya dia tuh warnanya masih biru atau apa sih? Biru ya. Biru ya, biru warnanya. Nah ini sudah mulai nih tampil di mana-mana, bahkan beberapa produk UMKM itu menampilkan tampang si Rubo ini untuk menaikkan traffic penjualan para pelaku UMKM. Tapi kira-kira penasaran nggak sih kira-kira yang bikin karakter si Rubo ini siapa? Terus bagaimana prosesnya? Nah, maka dari itu sudah saya hadirkan. Ini dia ada Mahdi Albert, kreator dari Rubo. Tepuk tangan penonton bayaran. Dari tadi ya, cuman disuruh-suruh aja tepuk tangannya. Mahdi apa kabar? Mahdi. Baik. Gue manggilnya Mahdi ya? Mahdi ya. Mahdi, lu masih muda, umur berapa sih lu? Enggak sih, 30 gak. Eden, tampangnya baby face dia ya. Tampangnya bocil. Beda setahun sama gua. Banyak yang gak percaya. Oke, jadi lu memang gini, sebelum kita bicara tentang si Rubo ya. Lu memang di desain grafis. Desain grafis ya. Concernnya. Kuliah di situ juga dulu. Kuliah ya di kafe. Kenapa lu tertarik sama DKV sih? Kenapa? Sebenarnya dari dulu emang doyan gambar sih ya. Suka dari gambar. Oke. Terus art juga mulai nekunin tuh di pas SMA. Jadi mengembangkan minat aja udah langsung. Emang passion lo ke situ. Iya, passionate juga gitu. Lu kayak orang-orang anak desain teman-teman gue yang lain gak sih? Ada yang dulu tuh suka bikin coretan-coretan, ngebombing apa namanya tuh? Lu ke situ gak sih dulu? Bombing hampir sih. Tapi lu enggak akhirnya? Iya, enggak. Lu menuangkannya kemana passion lu waktu itu? Gambar di kertas aja sih sebenarnya. Di kertas aja? Kertas, gambar. Papan skate, kadang kan main skate juga tuh. Oh lu main skate juga ya? Oh iya bener-bener. Gue taunya lu anak skate dulu. Oh iya. Pertama kali gue nanya ke si Georgie ya, Jor, itu yang menang Rubo siapa? Gue bilang gitu. Ada si Mahdi anak skate gitu yang dikenal, bukan anak desain lah. Iya. Lu anak skate ya? Anak skate. Lu gambar papan skate sendiri. Iya. Lu akhirnya mau komersilkan itu mulai kapan? Bakat lu? Dari zaman kuliah sih sebenarnya. Udah mulai dikomersilkan? Iya, kuliah. Udah mulai nerima commission project dulu, tapi mediumnya t-shirt gitu, aparel. Oh, aparel. Karena deket juga sama skate tuh kan, Iya, jadi iya, pertemanan banyak yang punya brand-brand. Dari situlah mulai. Lu bikin desainnya, mereka yang cetak. Ya. Gitu. Mulai dari situ ya? Mulai dari situ sih. Nah kita bicara tentang si Rubo nih. Gua nggak tahu nih, gimana perasaan lu pada saat lu melihat karakter yang lu bikin tuh sekarang ada di mana-mana? Seneng sih yang pertama gitu, karyanya bisa punya impact buat banyak orang, apalagi kota sendiri gitu kan. Kota tempat gue berkembang juga gitu dalam mengembangkan minat gitu ya. Iya. Senang sih, senang. Kenapa akhirnya lu bikin Rubo? Nama Rubo itu dari lu ya berarti? Nama Rubo ya dari kita. Dari lu ya? Oh bukan semuanya Rubo terus nanti siapa yang jadi Rubo enggak ya? Tapi emang lu membuat karakter Rubo? Enggak, gini awalnya di proposal itu namanya Ruby, rusa biru. Oh, tadinya Ruby justru. Ya, karena kan lebih lucu tuh. Iya. Cuma karena ada banyak pertimbangan gitu kan. Takutnya biru ngacu ke satu partai atau gimana. Ya ada aspek itunya, atau Ruby, rusa Bima gitu kan. Iya. Jadi akhirnya lebih general gitu, jadi Rubo, rusa Bogor aja. Rusa Bogor. Lo bikinlah si karakter itu. Iya. Dari mana inspirasinya bro? Inspirasi sebenarnya karena kemarin proses desainnya juga itu kita udah megang data gitu ya, data dari Bapeda gitu. Jadi ya sebenarnya udah kebantu dengan itu sih. Oh udah tergambar. Udah tergambar ya apa yang menjadi ikon kota Bogor adalah si rusanya gitu. Oke, sorry, gue potong. Data dari Bapeda itu berarti dia ngasih tahu ada ketentuan apa-apa aja gitu? Ya cuma data hasil riset aja gitu, analisis. Analisis dari masyarakat. Apa sih kira-kira yang cocok jadi ikonnya Bogor? Iya. Si rusa. Ya ada rusa, ada kujang gitu kan. Cuma yang secara proses kreatif yang punya potensi untuk jadi maskot kan lebih baik yang makhluk hidup gitu ya. Iya betul. Ya, gitu. Cuma kalau kujang kan senjata kebanggaan kita ya. Kalau dibikin jadi maskot, makanya kan malah jadi kurang fit dia ya. Akhirnya si rusa lah yang rusa, dipilih. Gitu.
Ada berapa peserta sih waktu itu yang ikut? Berapa ya? Mungkin 100-an ya, 100 apa 80 gitu ya. Main banyak ya? Lumayan ya. Setahu gue juga dari luar kota pun ada gitu. Oh, ada juga dari luar kota ngikutan. Karena emang open gitu kan, buat siapa aja. Akhirnya gimana proses membuat Sirubo ini nih? Gue pengen tahu dong dengan bentuk yang sekarang ya. Iya. Kalau proses desain sih mungkin lumayan cepet ya hitungannya, kayak kurang lebih seminggu gitu ya. Karena dikejar waktu sayembaranya pun nggak begitu lama gitu. Jadi emang itu sih dari data itu tadi, terus kita lumayan riset dari banyak aspek lah, dari buku, dari internet gitu kan, mana yang studi kasus yang sama lah gitu, maskot untuk sebuah kota gitu kan. Gitu akhirnya ketemulah di satu kabupaten di Jepang gitu ya, atau kota gue lupa. Itu yang menjadi studi kasus yang referensi utama kita gitu. Emang ada apa di sana? Ada maskot yang beruang hitam gitu, lupa gue namanya apa ya. Beruang hitam? Iya. Oke. Gue lupa sih gue. Ya pokoknya itulah ya. Nah itu jadi studi kasus karena si maskot itu yang di Jepang itu berhasil ngebangun kotanya yang setelah ini, kalau nggak salah setelah gempa ya maksudnya. Jadi si kota itu perlu recover gitu ya, dengan memajukan UMKM di sana gitu. Jadi dibangunlah suatu maskot yang bisa membangun kota itu, yang akhirnya keberhasilannya sampai global gitu, internasional gitu. Oh, lu dari situ lu belajar, lu riset, di sana ada nih. Iya benar. Akhirnya lu tuangkan lah Sirubo ini terinspirasi dari situ ya. Iya. Kenapa warnanya biru? Lu punya filosofi nggak sih? Sebenarnya secara filosofi ada, tapi ya balik lagi itu karena proses desainnya juga berangkat dari data, terus kan di situ ada juga pertanyaan warna apa sih yang lekat dengan kota Bogor gitu ya. Biru dan hijau gitu. Nah, akhirnya gue milih warna biru sebagai warna utamanya gitu. Biru dan hijau itu dari apa ya diambil yang melekat sama kota Bogor? Mungkin dari langit atau hujannya kali ya. Oh iya, air hujan. Air kan digambarkan biru biasanya ya. Ya, dan birunya juga emang biru-biru muda, biru air gitu ya. Biru-biru yang calming lah. Calming gitu. Ya. Oke. Seru banget nih. Akhirnya lu yang mendapatkan sayembara itu gimana? Pada saat diumumin gimana perasaan lu tuh? Diumumin seneng dan deg-degan juga. Tapi lu ini waktu itu berharap menang gak sih? Atau lu ya udahlah gue ikutan aja gitu? Iya, ikutan aja tapi ngasih yang terbaik lah gitu. Menang bonusnya aja. Dan akhirnya dapat lah bonusnya ya? Iya dapat. Waktu itu apa sih hadiahnya? Hadiahnya itu cash money sih. Cash money ya? Berapa duit itu tuh? 15 juta ya? Tapi nggak sendiri sih kan, bikinnya dibantuin teman-teman juga. Ada beberapa teman juga. Akhirnya lu sharing lah lu. Ini mah jadi bantuin riset bersama lah ya. Bantuin riset. Ada yang bantu riset juga. Iya, ada yang bantuin riset. Karena penting sih itu risetnya. Jadi teamwork lah ya. Iya, teamwork. Karena lu sebagai head project-nya gitu ya. Bro, terus untuk membuat desain seperti itu kan lo bilang tadi nggak butuh waktu lama. Berapa hari bikin? Atau hitungan jam justru? Enggak sih, berhari-hari sih. Ya pokoknya total pengerjaan kurang lebih seminggu gitu. Dari riset sampai ke desainnya gitu. Iya. Nah, lo sebagai kreator si Rubo ini nih, gimana sih masukan lo nih buat teman-teman rekanan gitu ya, untuk mengimplementasikan si Rubo ini di dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Contoh lah untuk para pelaku UMKM segala macam. Enaknya si maskot lo itu diapain tuh? Oh, iya sebenarnya kan karena emang misi si Rubo ini buat majuin UMKM dan dia sifatnya copyleft gitu kan ya. Semua orang bisa make, aksesnya pun dibuka gitu. Jadi asetnya tersedia tuh yang bisa diolah gitu kan. Oh ada. Udah bisa di-download di link, kita udah siapin Google Drive-nya gitu kan, udah dimasukin, jadi siapapun bisa akses gitu. That's why dia tuh punya banyak pose ya? Ya. Si Rubo itu ya? Gua kira itu ini orang niat banget nih yang mengcopy gitu. Ternyata memang lu bikin. Iya, emang disediain beberapa pose yang sesuai lah dengan karakternya dia gitu. Jadi gesturnya pun
disesuaikan gitu. Disesuaikan. Ada berapa pose yang lu bikin? Yang gue bikin sih kurang lebih 6 ya. 6 atau lumayan ya. 8 ya. Dengan bermacam-macam itulah tinggal dipilih sama para pelaku UMKM, mana desain yang cocok. Ada yang lagi pura-pura megang produk gitu ada? Yang sengaja sebuah produk sih enggak, tapi ada yang megang megang sesuatu gitu, itu bisa diganti kan? Bisa diganti, itu bisa diganti. Lucu juga ya, si Rubo. Tapi lu puas ya sama hasil si Rubo ini dengan bentuknya yang sekarang? Puas sih. Puas ya? Sesuai dengan apa yang lu waktu itu create di kepala lu? Ya menariknya itu nggak ketebak sih. Maksudnya sejalan dengan prosesnya aja, akhirnya ini yang paling pas gitu. Ini yang paling pas ya? Iya sih. Biasanya kalau sudah jalannya tuh orang lihatnya jadi pas aja gitu, nggak kebayang kalau misalnya bukan ini nih, yang mana gitu ya. Iya. Oke, balik ke profesi lu sekarang nih sebagai desainer grafis ya. Gimana sebagai pelaku desainer grafis di Kota Bogor ini, menjanjikan nggak sih industrinya? Industri di Bogor ya? Kalau untuk kerja dan mencari klien lah mungkin di sini kayaknya belum ya. Belum, memang masih banyak lari ke Jakarta. Iya, sejauh ini karena kita kan mepet Jakarta juga gitu ya. Jadi udah sekalian ke Jakarta aja karena pusatnya di situ, perputarannya gitu. Akhirnya lu kemana arahnya? Lu ke Jakarta. Siapa? Oh, ke Jakarta juga. Gue sebelumnya kerja di Jakarta dulu kan. Ya, setelah beberapa tahun akhirnya memberanikan diri untuk freelance dan sekarang lagi mulai ngebangun agensi di Bogor sih. Lu sendiri yang bikin? Sama teman-teman. Iya. Apa nama ininya? Nama agensinya NAW. NAW? Iya. Di mana base-nya lu? Base-nya di Cawmas itu sih. Di Cawmas ya? Cawmas. Tapi kerjanya sih hybrid sih di mana. Iyalah, kalau desain mah anaknya begitu. Iya, kalau depan laptop doang kan. Oh, berarti sampai tahun ini pun perihal yang tadi lu bilang nih, untuk mencari klien dan mencari uang dari desain di Bogor itu kayaknya belum ya? Belum sih. Itu kan kayaknya isu dari zaman dahulu kala tuh. Iya. Teman-teman gue tuh banyak banget tuh lari ke Jakarta, ke Bandung lah, segala macam. Masih seperti itu ya. Apa sih yang bikin itu bisa terjadi, apa menurut lo, bro? Apa ya? Karena mungkin industrinya tumbuh dan berkembang di sana duluan gitu ya. Iya. Ya Bogor kota satelit aja juga, mungkin nggak ada kampus seni dan desain lah di Bogor. Iya, mungkin kalau ada akan kebangun tuh. Emang belum ada kalau DKV di Bogor, jurusan DKV? Mungkin ada ya di swasta atau gimana, gue nggak tahu pastinya gitu. Tapi belum denger juga sih. Iya, tapi sejauh ini nggak. Kanan kalau misalnya bisa ada, nanti bisa komen ya. Iya. Karena gue juga belum tahu, serius. Ini gue baru inget, DKV kayak di Bogor. Iya, DKV belum ada. Itu salah satu penunjang padahal ya, bro ya. Iya. Kalau ada ya. Kalau ada ya bisa. Makanya kalau Bandung mah bertebaran tuh. Iya, Bandung. Karena DKV-nya industrinya bagus. Dulu kan zaman-zaman clothingan ya. Iya, apparel. Itu kan anak DKV semua tuh yang pada kerja tuh di beberapa brand besar ya. Iya. Oh, Bogor masih seperti itulah ya. Seiring berjalannya waktu mungkin nanti pelan-pelan bisa lah pasti. Akhirnya, bro, lu berkarir di bidang desain ini tuh menurut lu menjanjikan gak sih? Menjanjikan banget sih. Menjanjikan ya. Sejauh ini lu dapetin klien yang kayak gimana biasanya? Sejauh ini sih mulai dari corporate sampai festival musik. Festival musik? Iya. Kalau festival musik apa yang pernah lu bikin? Synchronize lu bikin? Synchronize Fest ya. Serius lu? Iya. Yang tahun ini juga lagi ngejalanin Synchronize. Itu lu desain? Tunggu dulu, lu apa ada Dipo bukan? Iya. Astagfirullahaladzim. Gua taunya abang lu cerita sama gua. Ada gua hebat, lu gak percaya nih hebat. Ya untuk rekanan, ini intermezzo ya. Abang ini tuh bangga banget. Dia kan masak gini doang nih. Ada gua hebat sih ya. Desainnya dipakai buat Synchronize gitu. Bener lu ada Dipo ya? Mirip sih, lu ada Dipo ternyata. Oke, lanjut ya. Nggak bingung nih rekanan, di bawah siapa nih? Abangnya dia. Itu festival musik Synchronize, lu yang handle untuk desainnya ya? Iya. Lu, apa yang lu lakuin bisa sampai sejauh itu sih akhirnya? Itu kan salah satu festival terbesar di Indonesia. Apa yang lu lakuin emang? Apa ya? Berkarya terus aja sih. Lu sama networking lah. Networking ya? Main yang jauh aja. Iya. Itu salah satunya ya.
sehingga lu bisa dipercaya tuh untuk bikin seperti itu. Nah kalau misalnya ada pesanan dari festival musik lah kita contoh ya, kalau Symphonix itu sudah tahu desainnya. Misalnya ada beberapa festival musik yang lain gitu. Itu berarti lu menggambar sesuai dengan deskripsi si acaranya. Iya. Atau lu mengajukan dulu biasanya? Sesuai dengan value-nya mereka sih. Gitu. Mau kemana nih arahnya? Iya, karena kan festival musik sekarang kan tematik ya. Betul. Iya, kayak gitu sih. Macem-macem ya. Iya. Segmentasinya juga beda-beda sekarang. Ada yang memang ngejarnya pembeli tiket yang mahal, ada yang ngejar pembeli tiket yang middle gitu ya. Sulit nggak sih pada saat lu dapetin pesanan kayak begitu untuk memecahnya jadi sebuah gambaran itu? Sebenarnya ada dua case yang berbeda. Kalau yang tahun sebelumnya gue itu sebagai seniman kolaborator. Oke. Iya, jadi emang karakter personal yang mau ditunjukin gitu. Iya, tapi peruntukannya buat si Synchronize-nya. Kalau yang sekarang gue pure sebagai desainer, sebagai kolektif yang desain. Kalau yang sekarang mungkin lebih challenging karena keluar dari karakter personal gitu. Emang bikin sesuatu yang baru buat si Synchronize-nya nih gitu. Sulit nggak sulit sih, karena selama ngejalanin prosesnya fun aja gitu. Iya. Yang penting lu di passion lu sebenarnya. Iya. Udah di dunia lu sendiri ya. Benar, iya. Itu dia. Gua tuh nggak bisa gambar dari zaman dulu. Makanya gue selalu amazed ngeliat orang-orang yang ngedesain gitu. Gue tuh suka nontonin tuh video-video reels yang suka di timelapse tuh dia ngedesain. Iya. Jadi kita ngeliatin tampilan komputer dia gitu, menurut gue tuh amazed banget. Apa yang bikin lu akhirnya mau untuk terus belajar sih, biar bisa memotivasi rekan-rekan lain? Mau terus belajar ya? Ya harus nggak sih? Kita harus terus belajar sih, supaya tetap adaptif gitu ya. Iya. Karena kan sekarang zaman apa-apa perkembangannya cepet ya, teknologi banyak hal lah gitu. Ya emang tuntutan sekarang gitu, kita harus terus belajar gitu. Informasi pun datangnya cepet gitu kan. Iya, setuju gue. Kan kalau misalnya gue tahu seniman, lu kan dibilangnya seniman juga lah ya. Iya. Punya idealis sendiri nih. Tapi kan kalau udah masuk industri udah bisa berbeda. Iya. Gimana lu menekan itu? Lu sempat ada pertempuran batin nggak awalnya? Iya sempet sih, maksudnya karena kan itu dua hal yang beda ya, desain dan seni gitu. Betul. Kalau di desain mungkin kita harus lebih banyak kompromi gitu kan. Iya. Karena mengemban fungsi sosial juga gitu dari karya yang kita hasilin gitu. Kalau di seni kan enggak gitu kan. Ya pinter-pinter nempatin diri dan nerapin disiplin yang kita punya sih gitu. Berarti kuncinya memahami itu dulu tuh ya. Iya, paham bahwa konteksnya. Desain itu harus kompromi. Iya, benar. Beda dengan kita membuat karya seni yang memang kita sendiri ya. Setuju sih gua. Iya. Bro, gue lupa nawarin minum. Oh iya. Ini kita masih di Manga Space ya? Public Space. Manga Public Space ini mereka kasih minuman. Tadi gua minum yang rasa ini sih enak. Gua nggak tahu deh. Lu suka yang mana? Sok silakan deh. Butterscotch. Gua mau ini. Jadi terima kasih banget buat Manga Public Space. Tempatnya enak, minumannya enak, makanannya enak. Ini tek-teknya enak. Mantap lah pokoknya ya. Sok bro diminum ya. Kasihkan ngobrol gua dari tadi sampai lupa nawarin minum. Sampai lupa iklan. Kebanyakan ngobrol. Oke. Terus sekarang nih, selain lu membangun si agency lu sendiri, ada kesibukan apa lagi lu? Sibukan ya sama freelance dan aktif di komunitas aja sih. Komunitas apa? Elektronik musik sama skate paling. Kayak gitu ya. Lu di skate juga aktif sekarang? Udah jarang sih sebenarnya. Karena seiring berjalan waktu iya. Banyak kerjaan nih. Balik lagi nih tentang si Rubo ini nih, bro. Okay. Lu punya keinginan nggak si Rubo ini tuh akan dibawa sampai mana?
Lu rela nggak kalau tiba-tiba digantikan dengan maskot yang baru? Diganti nggak masalah sih, cuma gue sih kebayangnya pengen, ya harapannya sih umurnya panjang ya gitu, siapapun wali kotanya gitu kan. Jadi emang jadi kayak tongkat estafet aja gitu, pengennya. Cuma kan nanti realitanya seperti berubah apa? Ya kan, ya nggak masalah sih, gitu sih. Gue suka lihat kalau maskot-maskot lain itu dia tuh ya harusnya sih ya, yang namanya maskot itu tuh nggak boleh berubah ya, harusnya menurut gue. Walaupun misalnya kita nggak bicara kota lah, yang gue tahu karena gue tukang nontonin basket gitu, itu kan dari zaman gue kecil tuh maskot klub tuh maskot itu aja gitu kan, ada nanti pada saat digambar itu hanya berubah dikit-dikit, kayak ditebelin apanya lah biar lebih kelihatan zaman sekarang segala macem. Gue sih berharap begitu juga ya, sehingga nanti orang nggak bingung nih maskot Bogor yang mana, biar nggak ganti-ganti. Iya. Seru nih rekanan ya, dalam arti kalau misalnya ini kan bicara tentang sayembara maskot. Nanti untuk kamu yang memang ada kemampuan di bidang desain grafis gitu, kalau ada sayembara lomba-lomba seperti itu ikutin aja ya, pede aja gitu, siapa tahu rezekinya ke kamu gitu kayak yang dilakuin sama Mani ini juga. Ya udah dia ikut aja gitu, walaupun dia pengen lah namanya juga hasil karya itu bisa digunakan sama Kota Bogor gitu. Terus gini nih, kalau lu memandang industri ekonomi kreatif di Bogor sekarang seperti apa? Dari sisi lu pribadi? Dari sisi gue, progresif sih. Progresif? Iya. Jadi berkembang lah ya? Gitu. Berkembang ya. Banyak hal-hal baru juga yang punya nilai yang bagus gitu untuk kotanya gitu. Untuk kotanya ya. Tapi gini, kalau bicara dari profesi industri kreatif lah ya, lu sebagai desain grafis, gue sering dengar cerita teman-teman yang profesi sama gitu. Dia bilang gini, gue tuh kadang suka sebel deh kalau ketemu klien yang suka gini nih, alah gambar begitu doang juga, masa ngasih rating gitu ya. Lu pasti pernah ngalamin kan kayak gitu? Pernah nggak sih ngalamin? Alhamdulillah enggak sih. Serius? Iya. Biasanya kalau teman-teman tuh gitu tuh, udah bikin gitu ya. Iya. Berapa mas ratingnya gitu kan, segini, terus minta revisi berkali-kali segala macem gitu. Tapi kalau pun belum pernah ngalamin, menurut lu tuh idealnya misalnya ada klien nih meminta, dia pesan gambar lah ceritanya gitu. Idealnya itu revisi itu berapa kali sih biasanya kalau di dunia desain gitu? Kalau idealnya sih kayaknya nggak ada ya. Malah nggak ada ya? Nggak ada. Cuma gimana kita bikin perjanjiannya aja di awal. Oh gitu. Di awalnya. Iya. Itu penting sih. Nah itu, jadi jangan ngerasa nggak enakan ya, karena kita ngerasa nggak enakan malah jadi kejebak nanti ke depannya gitu ya. Nggak beres-beres ya. Nggak beres-beres. Revisi terus. Tapi teman-teman banyak yang suka ngalamin itu? Ada lah beberapa cerita ya. Kayak masalah harga jasa desain itu kan menurut gua salah satu profesi yang mahal zaman sekarang, karena itu bisa dipakai long lasting. Iya. Contoh lah kayak misalnya brand apa gitu segala macam gitu. Menurut lu nih, seberapa jauh orang desain untuk menentukan ratingnya misalnya tinggi gitu? Apakah tergantung experience dia atau dia dari lulusan mana gitu? Itu berpengaruh sih. Berpengaruh sih kayaknya. Berpengaruh. Iya. Kalau misalnya contoh lah dia otodidak, ada juga kan ya, atau dia dari kelas-kelas biasa ngikutin, tapi experience-nya banyak. Itu menurut lu layak gak untuk punya rating yang bagus? Mungkin nggak cukup experience doang ya, portofolio juga penting. Portofolio. Gitu. Iya, maksudnya dia udah pernah kerja siapa atau involved di project yang impact-nya sebesar apa gitu. Itu sebagai bukti nih, ini orang yang memang punya kompeten nih. Iya. Lu sendiri mengumpulkan portofolio itu ya? Mengumpulkan ya, penting banget sih. Pertama kali lu dapat kerjaan apa tadi yang lu ceritain? Apa? Yang secara komersil? Aparel sih. Aparel. Iya, itu masuk juga portofolio. Iya. Cuma mungkin kalau sekarang udah nggak relevan ya. Karena udah beda nih. Udah beda ya. Lu ke industrinya ke yang berbeda ya. Ya, tapi masih jadi suatu kebanggaan gitu, dan masih beberapa bulan ke belakang juga masih ngerjain aparel gitu. Masih juga ya? Iya.
Lu kok ngerjain aparel atau contoh lah lu gambar di papan skate punya lo sendiri gitu, lu ada ciri khasnya gak sih? Genre kalau kata orang ada genre-nya atau apa sih namanya? Kalau di dunia desain atau style lah mungkin ya. Style-nya ada juga. Ada. Lu ke arah mana? Lebih ke arah lowbrow atau pop gitu kali ya, pop. Pop ya? Iya, pop. Pop tuh berarti warna-warni. Iya, warna-warna yang cerah, vibrant gitu ya. Oh iya. Kalau warna-warna pastel gitu maksud juga? Warna pastel yang nggak jadi karakter utama sih. Karakter utama ya. Oh itu bukan karakter utama ya? Bukan karakter. Kalau itu memang warna aja gitu ya. Iya. Terserah lah kalau misalnya mau di pop mau di mana ada warna pastel ya udah bisa dimasukin gitu. Lu pernah dapet orderan yang besar tuh ngerjain apa? Selain synchronize ya? Selain synchronize di corporate sih. Corporate. Iya, corporate. Branding corporate, bikin logo gitu. Logo si corporate ya? Iya. Nasional ya. Dipakai model sekarang? Proses launching sih. Oh baru mau nih? Oh iya. Dan ada, kalau sebelumnya sih ada beberapa yang udah. Ada beberapa juga yang udah? Iya. Banyak duit lu berarti ya? Enggak lah. Gak mungkin ya? Gila, bikin logo buat corporate. Cuma kan under agensi gitu. Oh di bawah agensi. Iya, di bawah agensi. Yang gak banyak duit agensi. Agensinya banyak duit. Kita masih gini-gini aja. Masih ngopi liong kan. Dasar lu pengen ngebangun sendiri ya? Iya benar. Apa strateginya akhirnya lu membangun sendiri ini? Apa sih kira-kira strategi yang lu terapkan biar ini jalannya enak untuk kedepannya? Untuk sekarang sih apa ya? Ya strateginya berani aja sih. Berani dulu ya. Iya. Tapi gua rasanya kalau edisi baru kalau punya yang kayak dia gini mah enak ya. Mengajukan jualannya enak gitu, Pak. Ini salah satu desain grafis kita nih, ini portfolionya Pak gitu. Iya, makanya portofolio kan jadi bahan jualannya gitu. Iya. Karena akhirnya kalau dibilang kayak begini tuh akhirnya bukan lagi sekolah di mana sih ya? Iya, portfolio benar. Ya. Portofolio. Orang udah nggak peduli lu lulusan mana, lu berapa lama kerja di sini. Iya, benar. Selama lu punya portfolio oke sih, itu bisa menunjang. Iya. Apa kira-kira yang lu mau sampaikan ke rekanan yang mungkin sekarang sedang merintis juga di karir yang sama dengan lu, biar mereka bisa termotivasi apa bro kira-kira bro? Ucapkan bisa. Terus lakuin apa yang bikin lu senang dan nge-fulfill diri lu gitu. Gitu ya? Iya. Menurut gue iya sih. Kalau misalnya lu ngelakuin semuanya yang memang memang sesuai dengan hati kita, gitu, pikiran kita pasti jalan ya. Iya, sama berani sih. Bener. Kayak belajar mobil bro, mesti berani. Gak berani mah gak bisa. Modal nekat. Jangan nekat sih, berani. Kalau nekat nggak ada perhitungannya, sama aja. Iya sih. Kalau nekat nggak ada tujuannya. Iya, kalau nekat nggak ada hitungannya. Kalau berani terukur gitu. Lu tahu ya mana step-stepnya, strateginya ya. Kalau karena belajar lu dulu SMA lu kurang berstrategi ya. Iya benar. Kurang berstrategi ya. Masuk itu kan. Iya. Itulah makanya pengalaman ya bro ya. Dalam waktu dekat apalagi yang lagi lo kerjakan? Freelance project dan itu aja sih, mungkin sinkro ya di akhir tahun. Sinkro itu berarti yang akan tampil adalah desain lu nanti. Desain ya. Di tahun 2024 ini. 2024 kita tungguin aja tuh. Kalau tahun lalu itu desainnya juga. Ini tahun ini itu desainnya juga nanti. Kita lihat seperti apa. Ada surprise apa yang ditampilkan sama Mahadi. Tapi yang jelas kita bangga lah sebagai orang Bogor bahwa ada anak Bogor yang bisa memunculkan karyanya di salah satu festival musik terbesar di Indonesia ya. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Buat Mahadi. Thank you juga udah buat isi Rubo. Kita semua senang ya. Mana Rubo? Nggak ada. Nggak ada. Harusnya langsung datengin dong. Saat Rubonya di sini. Gimana sih di tim produksi ini? Ya sudah kalau gitu. Mahadi Ahmad, atur nuhun pisan. Sama-sama. Sukses terus. Amin. Makasih. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan bisa membuat rekanan ini termotivasi untuk bisa mewujudkan mimpinya ya. Siaplah kalau begitu. Baiklah. Rekanan sampai di sini dulu profil mereka edisi hari ini bersama Mahadi. Tadi udah ngobrol tentang maskot si Rubo ya. Terus bagaimana Mahadi akhirnya berkarir, dia membuat desain juga untuk sebuah festival musik yang besar di Indonesia. Ini mudah-mudahan bisa membuat kamu nih lebih semangat dalam mewujudkan mimpi kamu ya.
Kita bakal balik lagi di profil mereka edisi selanjutnya. Kayaknya masih dari manga sini ya? Ya kan? Edisi berikutnya. Pokoknya jangan lupa subscribe YouTube channelnya kita, Reka Bogor. Oke? Saya Delita Mudan, salam.